Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang disertai Tuhan, kita akan nikmati firman Tuhan pada perayaan kedua, karena hari Sabtu kemarin kami sudah merayakannya di Tawangmangu, ya, di Karangpandan Tawangmangu. Adapun firman Tuhan yang saya sampaikan dengan tema yang ada di depan, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini adalah pujian malaikat Tuhan, ya, pujian dari malaikat Tuhan atas rancangan Tuhan yang luar biasa buat umat manusia, dan ya, lawatan Tuhan, ya, untuk semua umat manusia, ya, dan itu patut kita sama-sama juga syukuri, dan kita juga patut memuliakan Tuhan untuk segala perkara besar yang Dia sudah kerjakan dalam hidup saudara dalam sepanjang tahun ini. Pada sore ini kita akan nikmati firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 1. Kita akan membaca, saya baca sendiri saja, biasanya ada yang tugas, tapi kali ini saya bacakan saja. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun
sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kisah ini Bapak Ibu setiap tahunnya kita dengar, ya. Tapi perlu diingat, firman itu tidak akan pernah usang. Amin. Firman itu tidak akan pernah pudar. Ya, firman itu tidak akan berkesudahan. Firman itu jauh lebih kuat dari langit dan bumi ini, seperti yang telah tertulis di dalam Alkitab Injil Matius 24 ayat 37. Langit bumi ini lenyap, tapi perkataanku kekal selama-lamanya. Jadi anak-anak Tuhan, siapapun kita, ya, siapapun kita, ya, perhatikan baik-baik, ya, karena tidak ada Bapak Ibu Saudara yang kita pegang yang lebih kuat dari firman. Firman itu memberi kepastian, firman itu memberikan jaminan. Firman itu adalah pegangan pedoman hidup kita sampai Yesus Kristus datang. Amin. Karena firman itu terpercaya, ya. Firman itu kekal adanya, ya. Karena itu letakkanlah harapmu kepada Tuhan dan firman-Nya. Dari ayat yang kita baca ini, Bapak Ibu Saudara, kita melihat kegenapan nubuat, ya, nubuat mengenai tentang kelahiran Sang Juru Selamat, ya, Sang Juru Selamat dunia, firman yang telah menjelma jadi manusia. Dan itu Bapak Ibu Saudara dan saya, pada waktu direalisasikan janji Tuhan mengenai seorang anak darah yang akan melahirkan, ya, yang akan melahirkan Sang Firman menjelma jadi manusia. Dia harus dikandung selama kurang lebih 9 bulan kalau ia pria, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu menjadi sebuah perenungan untuk kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu ingat baik-baik, apapun yang telah digariskan Tuhan, apapun yang telah ditetapkan Tuhan, ya, apapun yang telah ditentukan Tuhan pasti akan terjadi, ya, pasti akan terjadi. Dan saat direalisasikan janji nubuat, mulai dari kitab Kejadian pada Kejadian 3 ayat 15
sampai kepada nubuat Mika, Nabi Mika, nubuat Nabi Daniel, nubuat dari Raja Daud, nubuat dari Nabi Yesaya yang 700 tahun kemudian baru digenapkan dengan hadirnya Gabriel menyampaikan salam ya kepada Maria yang adalah seorang anak Tuhan yang rendah hati, ya, orang yang bersahaja dengan Tuhan, orang yang benar-benar beroleh kasih karunia Allah. Amin, amin. Miliki kepribadian yang baik, ya, karena bagaimanapun hati orang yang tulus, hati orang yang ikhlas, hati orang yang bersahaja dengan Tuhan, hati orang yang serius dengan Tuhan, selalu ada kasih karunia untuk hidupnya. Amin, amin. Dan putra yang akan dilahirkannya, kekuasaannya tidak akan berkesudahan. Ingat baik-baik, ya. Dia disebut siapa? Yesus, tunas Daud. Saudaraku, ya. Ini Bapak Ibu Saudara akan digenapkan bahwa Sang Firman yang menjelma jadi manusia, yaitu Mesias, yang adalah Yesus Kristus, yang akan mendirikan kerajaannya di bumi sebelum langit dan bumi ini lenyap. Itulah yang disebut dengan zaman milenium. Ya, dia akan mendirikan kerajaannya 1000 tahun damai di bumi. Dan sudah dibuatkan juga di kitab Yesaya, Bapak Ibu Saudara. Dan peristiwa itu terjadi, saudaraku, ya, di mana Yesus menjadi raja dan kekuasaannya tidak akan berkesudahan. Saudaraku, ya, ini yang kita harus sungguh-sungguh, karena di era zaman teknologi sekarang ini ada banyak orang yang hati pikirannya tercemar dan yang terus berupaya menyampaikan, saudaraku, bahwa Yesus itu manusia biasa. Betul, dia manusia biasa, ya, tetapi dia bukan sembarang manusia, ya. Dan kita bisa lihat dari sejak ia ada di tengah dunia ini, dan sejak ia memulai pelayanannya, dimulai dari air anggur, air menjadi air anggur, keluarga yang berpesta, yang mestinya 7 hari 7 malam, Bapak Ibu Saudara, kehabisan anggur. Tapi ketika Yesus ada di sana, Maria memediasi persoalan yang sedang terjadi, dan Yesus melakukan mujizat. Siapa gerangan di dunia ini yang bisa bikin air jadi air anggur kalau dia manusia biasa? Tidak akan ada, Bapak Ibu. Kisah penuh dengan keheranan ini perlu disampaikan pada anak mantu dan cucu, supaya mereka belajar untuk lebih dalam mengenal kepribadian Tuhannya yang kekal, mau jadi terbatas demi cintanya untuk umat manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih,
Kerajaan Kristus dimulai setelah zaman Antikris, lalu kemudian ya dia akan menyudahi Antikris, pengangkatan, kemudian Antikris, pengangkatan gereja, Antikris, lalu Yesus datang menyudahi Antikris dan dia dipenjara 1000 tahun di kitab Wahyu pasal 20. Lalu kemudian Yesus membangun kerajaannya 1000 tahun ya di muka bumi ini ya, 1000 tahun di muka bumi ini. Tidak ada persoalan, tidak ada kesusahan, tidak ada rapat dan tangis, tidak ada kutuk dan tidak ada penuh dengan damai. Tapi aneh, di akhir kerajaan 1000 tahun damai, maka perlu Bapak Ibu Saudara cekin hati kita masing-masing. Karena itu dimulai dari sikap hati. Kalau tidak mau terbuka dengan kebenaran firman, tidak mau membuka hati untuk perubahan yang dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mengalami saudaraku perubahan itu. Dan aneh, dalam akhir 1000 tahun damai, iblis dilepaskan hanya sangat relatif singkat saja. Alkitab berkata dilepas hanya 1 jam saja. Ternyata masih banyak orang yang telah dipimpin dalam kerajaan Kristus 1000 tahun damai tidak puas. Kenikmatan yang penuh dengan damai sejahtera itu ternyata masih berlaksa-laksa manusia ingin coba menggempur kemah dari penguasa langit bumi, kemah orang-orang kudus, kemah kerajaan Kristus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Seluruhnya dimusnahkan. Why? 1000 tahun dipimpin oleh Yesus dengan penuh damai. Tidak ada kutuk, tidak ada kesulitan, tidak ada sakit penyakit, semua damai. Anak-anak bermain, kata Alkitab Yesaya katakan, dengan ular beluda, karena kutuk sudah dilenyapkan dan Yesus menjadi raja. Tapi ketika iblis dilepaskan dalam kurun waktu yang amat sangat singkat sekali, ternyata manusia dalam kerajaan yang telah dibawa kerajaan Kristus selama 1000 tahun damai itu, tidak ada kematian di sana dalam usia-usia yang singkat. Tapi Bapak Ibu, banyak orang yang berbondong-bondong ikut barisan si iblis melawan Allah, pemilik langit bumi. Siapa yang bisa mampu? Dan akhirnya dilenyapkan, saudaraku, dicampakkan ke dapur api. Betapa amat sangat menyedihkan. Amin. Amin. Kenapa itu terjadi? Karena manusia itu seringkali tidak dengan murni, tidak dengan tulus ikhlas, tidak dengan sepenuhnya punya keyakinan bahwa firman itu adalah segalanya. Itu penyebabnya. Contohnya kan sudah ada di Alkitab. Yudas Iskariot dimuridkan oleh Yesus 3,5 tahun. Menjadi pengkhianat. Kemudian Ananias dan Safira
Dia bebas untuk melakukan apapun atas haknya yang telah pernah dinaksarkannya kepada rasul-rasul, bahwa seluruh hasil penjualan tanahnya akan dikorbankan untuk kebersamaan jemaat Tuhan di Kisah Rasul. Setelah terjual mungkin 1,3 M, nilainya besar, tidak seluruhnya dipersembahkan. Bisa kan sebenarnya, Pak Petrus, Om Petrus, saya jual tanah itu yang saya pernah naksarkan sekian M misalnya, tapi karena saya butuh, saya ambil 2 M. Tuhan mau itu kejujuran. Amin, amin. Kejujuran itu penting Bapak Ibu. Jangan ambil sikap tabiat setan, karena setan itu pendusta. Setan tidak pernah ada kejujuran. Ya. Kemudian datang Abiram di zaman Musa, mengambil barang-barang yang telah dikhususkan bagi Tuhan. Tapi ketika dia lihat pakaian dari Simear yang mewah dan sungguh-sungguh gemerlap dan emas, mereka ambil. Ketika ditanya, mereka tidak mengaku siapa yang mengambil. Ya, barang-barang yang telah dikhususkan untuk Tuhan, tidak ada yang mengaku. Terpaksa harus dijejer, lalu ditanya satu-satu, keluarga demi keluarga, ada rumah tangga demi rumah tangga, ditanya siapa yang mengambil, ya, dari barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Lalu kemudian mereka ditelan bunuh. Wah, perlukah itu terjadi? Tidak perlu. Kalau semua orang Kristen, dia percaya firman, dia tekuni untuk tetap merenungkan firman, dia tekuni untuk menyelidiki firman, ditekuni untuk melakukan firman, maka dia akan berbahagia oleh perbuatannya, kata Yakobus. Amin, amin. Tidak hanya sekedar pendengar, tapi jadi pelaku. Pelaku firman itu refleksi iman. Kita melakukan firman bukan supaya diselamatkan, tapi tanda orang yang diselamatkan itu menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi orang-orang yang merefleksikan firman yang diimani dari Yesus Tuhan Raja. Berapa lama lagi kita jadi orang Kristen ditipu oleh setan, dan kita masih terus menggunakan akal pikiran kita, perasaan dan kehendak kita. Jangan mau disimpangkan oleh iblis yang sudah dihancur, yang sudah dicampakkan dari sorga karena dosa kesombongan, dan yang telah dihancurkan di Golgota lewat kematian Yesus di kayu salib demi membebaskan Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu hal pertama, pegang teguh firman Tuhan. Amin. Yang kedua, ya, Allah kita Allah yang sanggup dan berkuasa, karena baginya tidak ada barang yang mustahil. Saat orang anak darah belum punya suami, Maria bilang, kapan? Kok bisa itu terjadi? Aku belum punya suami. Malaikat Gabriel berkata, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Sanak saudaramu
yang mandul itu pun. Nah, ketidakmustahilan, ya, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Anak darah bisa mengandung tanpa suami. Ibu mandul, istri Ibu Yohanes, seorang keluarga dari Maria, Ibu Elisabeth. Yang mandul itu dikaruniai seorang nabi namanya Yohanes Pembaptis. Dialah suara yang berseru-seru di padang gurun, luluskanlah jalan bagi Tuhan. Amin. Amin. Kita seringkali berkata, Tuhan, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Tapi apakah kita mengaminkannya? Bagaimana kalau kita penerima firman yang dikembangkan untuk saudara lakukan? Taatkah kita? Yeskah kita tentang firman yang disampaikan kepada kita? Ya, yakin tidak firman itu? Percaya tak perkataan Tuhan itu? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Renungkan baik-baik, ya, karena engkau kalau setiap hari masih terus diambang kekhawatiran dan keresahan, saudara belum berhasil mengelola pikiran, kehendak dan perasaanmu di bawah otoritas firman Tuhan. Engkau dan saya harus taklukkan diri ini, karena ini syarat. Yesus kan bilang dalam Markus pasal 8:34, di Injil Sinoptik lainnya juga ada dijelaskan. Yesus mengajar banyak orang. Ini syarat untuk menjadi pengikut Tuhan. Ini syarat bagi orang yang mau percaya Tuhan. Dia ajar semua orang supaya barang siapa yang ingin menjadi pengikutku, dia juga mengajar muridnya, barang siapa yang ingin jadi pengikutku, dia harus, saudaraku, dia harus apa? Pertama, menyangkal diri, memikul, ketiga, ikut Tuhan. Apa yang diikuti dari Yesus? Kasihnya. Ya, kemarin saya sampaikan, anak Tuhan itu adalah pembawa damai. Amin. Amin. Bapak Ibu ingat masih tahu? Yesus memperdamaikan saudara dengan dirinya, dengan Bapa di sorga lewat apa? Lewat apa? Lewat pengobatan. Mau ingin ada damai dalam rumah tangga? Syaratnya, saudaraku, Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Yesaya 32:17. Akibat dari kebenaran, di situ akan ada ketenteraman dan ketenangan untuk selama-lamanya. Ini, saudaraku, sederhana. Tapi sudahkah kita semua percaya ini firman? Itu persoalan. Bukan Tuhan tak berkuasa, bukan Tuhan tak punya kemampuan untuk melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam dirimu dan diriku. Saya dalam diri ini nol.
Sampai saya disebut apa? Pendeta kere. Tapi saya dan istri tidak pernah ragu, Tuhan itu hebat. Amin. Dari orang kampung masuk di Wonogiri disebut orang kere. Dan ada orang yang terus ingin menjatuhkan saya supaya saya tidak masuk di posisi kepengurusan struktural organisasi ini. Tapi kalau Tuhan yang sudah berkehendak, selama hatimu tidak sakit hati, selama hatimu dan saya tidak tersinggung dengan orang yang berupaya ingin menjatuhkan namamu, dan engkau tidak benci kepada dia, engkau tetap menghormati dia, tetap engkau mendoakan dia, kasih karunia Tuhan itu tidak akan pernah terhambat. Amin. Amin. Dan saya bisa berada dalam posisi ketua majelis daerah untuk BPTS seluruh Jawa Tengah 2 periode. Orang yang tak dianggap orang mulai. Saya awalnya di tengah, ketika saya baru merintis di perempatan itu, saya selingi dengan kesaksian. Kemudian saya memberikan ide di organisasi kami. Saya berkata kita ada 1.400 pendeta GGP seluruh Indonesia. Mari, usulan saya 10.000 saja tiap bulan, supaya akhir tahun kita bisa membeli tempat ibadah di semua tempat, minimal 3 tempat ibadah atas nama gereja. Kalau 1.400 kali 10.000 berapa kira-kira Pak Yuri? $1.400 kali 10.000, 140 apa? 14 juta. 140 juta kali 12 bulan, 1, titik. Amin. Amin. Waktu zaman tahun 89 di Juruwono itu tanah ditawarin saya masih murah. Kalau tidak salah waktu itu 25 juta 500 persegi, toko baru. Karena itu tempat masalah, punya tapol tanah politik. Saya tanya kode, biar saya ngerawat Pak. Di kota, di tengah kota kok jelek, kelihatan kurang enak. Biar saya ngerawat. Lalu kode bilang apa? Bapak mau tempat itu, Bapak cukup bayar 40 juta saja. 20 juta untuk Pangdam, 20 juta untuk kode Wonogiri. Coba usul saya untuk menghimpun dana kebersamaan. Tapi orang Kristen bilang Kristen, tapi paling aneh yang kalau diajak kebersamaan paling sukar, paling sulit. Terus terang saya katakan, orang seberang sebentar saja mereka punya dana triliunan untuk proyek mereka. Tapi orang Kristen hanya 1.000 saja, keamilan 1.000, jangankan 10. Saya sedih. Saya sudah menanggung buana oleh organisasi ini ke semua daerah, dan tahun depan
saya akan kunjungi 3 daerah, Sumatera, Kalbar, kemudian NTT, balik ulang saya diputus di situ. Saya prihatin, tidak ada organisasi saya, hampir semua didominasi. Kalau yang namanya diajak kebersamaan, banyak kritiknya, tapi tindakannya nol putus untuk sebagian orang. Katanya Tuhan adalah Allah yang berkuasa dan baginya tidak ada barang mustahil. Why? Kenapa? Apa salahnya? Apa persoalan hati? Apakah ketika kita ada di sini di rumah Tuhan, ketika diajak menyembah, hatinya tertuju menyembah kepada Tuhan? Saya yakin ada yang asik dengan pikirannya, dengan gadgetnya, dengan kepentingan usahanya di luar, dan kepentingan yang lain. Padahal ini di rumah ibadah. Ibadah itu harus ibadah, konsennya itu sama Tuhan. Kalau memuji ya memuji Tuhan, kalau menyembah diajak menyembah, menyembahlah. Pusatkan hati dan pikiranmu kepada Kristus, jangan kepada yang lain. Harus tahu ini ibadah. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan kalau engkau tidak mengalami perkara-perkara yang di luar kerinduanmu. Orang desa bisa duduk di posisi organisasi ini tertinggi, salah satu ketua sinode, dan Tuhan percayakan bendahara umum di organisasi yang besar ini. Kalau saya tidak bisa dipercaya Tuhan, mungkinkah istri saya bendahara di Jawa Tengah, seluruh Jawa Tengah, saya seluruh Indonesia, anak saya di perusahaannya, ipar saya di seluruh entiti. Kalau tidak bisa dipercaya, mungkinkah itu? Dimulai dari mana? Dari hati. Tuhan itu baginya tidak ada yang mustahil. Amin. Yang tidak punya suami bisa punya anak, yang mandul juga bisa punya anak. Yang ketiga, Bapak Ibu, Maria bilang apa saudara? Ayat yang terakhir ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Setelah semua penyampaian disampaikan kepada Maria, dan dia sedikit tawar-menawar, bagaimana itu mungkin terjadi. Tapi ketika malaikat berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sanakmu pun yang mandul itu dikaruniai seorang anak, yang menjadi suara yang berseru-seru di padang gurun, menggenapkan nubuat Nabi Yesaya. Dan kemudian Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Saya selalu bedakan Bapak Ibu, hamba Tuhan dan pendeta. Anak saya sih protes kalau saya ngomong ini, tapi itu memang realita. Ini realita. Hamba Tuhan itu disematkan untuk kita karena penurutan kita pada Tuhan, pada firman-Nya Tuhan. Anak Tuhan dengan anak iblis kan jelas juga kan. Coba
yang kita baca itu di 1 Yohanes pasal 3 ayat 10. Ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-10. Kita lihat di sini apa kata firman Tuhan. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Coba ditampilkan di sini ya. Sambil saya baca ditampilkan ayatnya. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, perhatikan. Karena kebenaran itu penting, kebenaran itu firman. Kebenaran itu Yesus yang adalah firman. Di dalam Yohanes pasal 14 katakan ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Maka di sini dibedakan anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran. Yesaya 32 ayat 17 katakan, di mana ada kebenaran, di mana ada kebenaran, di mana ada Yesus, di situ tumbuh damai sejahtera. Ya. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Amin. Tidak berasal dari Allah. Yohanes 3 ayat 1 Yohanes 3 ayat 10. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya, anak-anak iblis dan anak-anak Allah. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Dan siapapun yang tidak mengasihi tidak berasal dari Allah, berarti anak siapa? Ini jangan dianggap sepele loh Bapak Ibu. Itu sebabnya kita anak-anak Tuhan itu kita ditebus oleh Tuhan, itu kan jelas. Kemarin saya sampaikan, kita diciptakan oleh Tuhan. Yesaya 47 ayat 7 dikatakan di sana, diciptakan untuk muliakan Tuhan. Kita ditebus 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 supaya engkau menjadi milik Tuhan sepenuhnya, menjadi hamba Tuhan sepenuhnya, karena dirimu dan diriku bukan milikmu tapi milik Tuhan. Karena itu muliakan Tuhan. Lewat apa? Lewat kesaksian hidupmu. Lewat apa? Lewat talenta, karunia dan pengorbananmu. Lewat apa? Lewat harapan. Muliakan Tuhan. Jangan kalau nggak punya motor, ketika ada jemaat teman segereja mau ingin numpang, nggak boleh. Memangnya gagah buatmu, gagah buat kita, semua karena kebenaran. Dari hamba Tuhan itu ada 3. Fase pertama, semua yang bernama Kristen harus mau jadi hamba Tuhan. Artinya taat firman. Amin. Amin. Saudara dan saya adalah hamba kebenaran. Yang kedua, hamba panggilan. Pendeta yang disekolahkan, dikhususkan, dipanggil. Ya. Itu hamba Tuhan dalam panggilan. Orang yang dikhususkan. Sekarang ini banyak orang ingin jadi pendeta, belum sekolah pendeta sudah mau ingin jadi pendeta. Kalau di organisasi kami tidak laku. Kalau tidak ada sekolah teologianya, tidak akan bisa jadi pendeta. Ya. Di organisasi kami
PDP itu harus sekolah teologi. Untuk jadi PDM dia harus merintis. Dan untuk jadi pendeta, naik jabatan pendeta, dia harus gembala. Tapi di tempat lain belum sekolah kita jadi pendeta. Itu yang bikin kacau penjelasan di ulasan-ulasan rohani di YouTube itu, ngalor ngidul, tidak perlu perpuluhan katanya. Itu ajaran setan, itu menentang firman. Dosen saya ketika ngajarin, saya bilang, sampai yang berani kita bikin seminar ya. Di tempat saya ada hamba Tuhan kurang lebih 180 pendeta. Sobek itu Alkitabnya. Di dalam Alkitab ini tidak ada istilah perjanjian lama, perjanjian baru. Itu kan karena untuk memudahkan, membuat itunya perjanjian lama dan perjanjian. Tidak ada istilah perjanjian lama dan tidak perlu dipakai perjanjian lama. 1 iota pun kata Matius pasal 5 tidak boleh itu firman dikurangkan. Firman apapun kecuali korbanmu, persembahanmu seperti domba Paskah sudah tidak perlu. Tapi tidak banyak orang Kristen firman ini bisa diatur menurut karpe diri. Tidak bisa Bapak Ibu. Kalau engkau ingin surga, tunduk dan taat pada otoritas firman. Jadilah hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan itu tunduk taat kepada setiap perintah, enak atau tidak enak, punya resiko atau tidak punya resiko, harus tunduk taat pada firman Tuhan. Tidak boleh tawar-tawar. Itu bukan firman kalau ditawar-tawar. Itu perkataan manusia yang bisa ditawar-tawar. Sedangkan perkataan manusia aja sering tidak boleh ditawar-tawar. Coba itu keputusan MK. Bisa ditawar enggak? Kenapa? Karena itu keputusan tertinggi di negara ini. Jadi keputusannya tidak boleh dirubah, tidak boleh dianulir, apalagi Alkitab. Enak aja mau dianulir menurut karpe diri. Bapak Ibu Saudara, Tuhan cinta kita semua, amin. Jadilah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang pertama, semua orang yang bernama Kristen, dia adalah hamba Tuhan jika dia tunduk taat pada setiap firman Allah ini, sama seperti Maria tunduk. Jadilah kepada hambamu ini seperti yang engkau kehendaki. Itu baru hamba Tuhan. Matius 12 bisa baca itu. Hamba Tuhan itu ya, bulu yang patah tidak boleh diputuskan. Ya, bulu yang terkulai tidak boleh diputuskan, sumbu yang pudar tidak boleh dipadamkan. Hamba itu diurapi, hamba itu mewartakan isi hati Tuhan. Orang itu senang atau tidak, terus kebenaran harus disampaikan. Saya pernah menjadi orang yang dicakal setiap bulan di gerejanya tertentu. Tapi ketika saya lihat pemain musiknya di depan gereja itu merokok, tertawa, saya bilang, saya mau diundang, syukur nggak apa-apa, tidak diundang juga nggak apa-apa. Saya bilang, pemain musik tolong suruh masuk ke dalam. Kalau itu orang tidak masuk, saya tidak akan khotbah. Mulai dari hari itu saya tidak ada jadwal lagi untuk khotbah. Tidak apa-apa. Saya bukan cari untuk kesenangan manusia. Saya ingin sampaikan isi hati Tuhan. Masa main musik sementara di sana kelakar terlihat dari ruangan di mana saya khotbah. Kemudian rokokan lagi. Aduh, pelayan Tuhan rokokan nggak patekan, bukan hamba. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini.
Yakinlah dan peganglah teguh firman Tuhan. Amin. Yang kedua, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Yang ketiga, jadilah hamba Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada saat malam hari ini. Haleluya. Saya serahkan para leader singkat. Lebih dari firman Tuhan yang kita nikmati. Baik suka, baik duka, Tuhan ajari kami untuk dengar-dengaran akan maunya Tuhan, supaya kami tidak keluar dari rancangan-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang telah menaburkan firman pada lebih hari lebih heran Tuhan, mengurapan daripada Tuhan Roh Kudus semakin murapi hamba-Mu untuk membawa sidang jemaat-Mu untuk hidup benar, mempersiapkan diri menjadi mempelai Tuhan. Tuhan, hari ini hari yang jahat, mampukan kami untuk berpegang teguh akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami Tuhan untuk mengalahkan kedagingan kami
Dalam nama Yesus Tuhan, pulihkan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami Tuhan. Jangan satu orang pun kami keluar dari rancangan-Mu Tuhan, tapi biarlah kami tetap berjalan sesuai maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sekeluarga kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai lebih heran yang dibebankan hamba-Mu pekerjaan Tuhan yang lebih luas, kepercayaan Tuhan taruhkan bagi hamba-Mu, biar menjadi teladan bagi kami anak-anak kami Tuhan, bahwa kepercayaan itu mahal bagi kami Tuhan. Kejujuran itu sungguh mahal pada saat ini Tuhan. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami mampu mewujudkan kepercayaan dan kejujuran itu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kerinduan kami Tuhan, supaya Tuhan tanamkan bagi anak cucu kami Tuhan menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Kami menjadi tampil beda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan kami untuk mengalahkan daging, roh penguasaan diri menguasai setiap pribadi kami Tuhan, supaya kami seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak cucu hamba-Mu yang Tuhan memberkati dalam perlindungan, dalam pengawasan Tuhan, semua yang dikerjakan berhasil bagi anak cucu sidang Jumat semuanya Tuhan, supaya semuanya boleh dikendali dengan Tuhan, semuanya berhasil karena penurutannya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang jauh dari Engkau Tuhan, panggil mereka kembali dalam rahmat kasih-Mu Tuhan. Jangan sampai tersesat jauh Tuhan, sehingga hatinya gersang Tuhan. Tuhan pulihkan Tuhan. Pada saatnya Tuhan kembalikan mereka dalam ampuan-Mu, supaya kami tetap, oh Tuhan Yesus, dilindungi Tuhan dari kesesatan akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami sebagai orang tua untuk membawa anak-anak kami Tuhan hidup benar di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kehadiran Tuhan lewat firman. Sungguh mengubah hati kami, menyadarkan kami Tuhan betapa pentingnya untuk kami hidup dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan dari awal pertengahan ibadah ini sampai selesai kami serahkan dalam tangan-Mu. Roh Kudus berbicara terus dalam setiap hati kami yang ada sore hari ini Tuhan, supaya kami senantiasa ada kendali Tuhan, untuk kami berjalan tidak sesuai dengan mau-Nya. Segala ikatan-ikatan yang mengikat anak-anak Yesus dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan Tuhan. Bebas. Biarkan kami belajar hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Walaupun secara daging itu sulit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kemenangan ada di pihak kami yang bergantung harap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa permohonan kami, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ucapan syukur kami hanya kami haturkan kepada-Mu Tuhan. Tak terhingga kasih-Mu bagi kami. Hanya Engkau yang layak terima penghormatan, Engkau yang layak terima, oh Tuhan Yesus, sanjungan yang paling tinggi. Hanya Engkau Tuhan, tidak ada yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan mata kami hanya tertuju kepada-Mu saja. Terima kasih. Segala puji dan ucapan syukur hanya kami aturkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sesembahan kami. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Dan nanti kami akan panggil nama-nama yang akan menyalakan lilin pada saat sore hari ini, pada malam hari ini. Nanti akan lilinnya akan diserahkan oleh Bapak Gembala. Nanti Bapak Ibu minta dari Bapak Gembala, jadi Bapak Gembala yang akan memberikan
nyawanya kepada bapak ibu yang akan menyalakan diri. Dan sebelumnya kami panggil nama-nama yang akan menyalakan diri pada saat malam hari ini. Yang pertama langsung saja kami minta untuk maju di depan penyalaan diri. Nanti yang pertama tentunya akan dinyalakan dipegang oleh Bapak Gembala. Yang pertama nanti adalah pelayan perjamuan suci. Wakil pelayan perjamuan suci adalah Bapak Zakaria Juliadi. Kemudian karena panitia Natal mayoritas tidak hadir, maka yang mewakili dari panitia Natal kemarin adalah bendahara panitia Natal yaitu Ibu Suharsi. Mari kami persilakan dulu berdiri di depan. Kemudian mewakili jemaat Tuhan adalah Bapak Agus Setiawan. Kemudian mewakili kaum perempuan adalah ketua kaum perempuan di tempat ini yaitu Ibu Damai Martisanti. Kemudian mewakili ketua kelompok doa adalah Bapak Purwanto. Kemudian jemaat yang pertama kali ada di GPPS Filadelfia ini adalah Ibu Vera Wati. Kami persilakan maju ke depan. Kemudian kita akan nyanyikan lagu ini. Masih ada kurang sekolah minggu yang pertama kali ada di GPPS Filadelfia adalah Bapak Paulus Nasoka. Agak kesini Bapak Yudi agak kesini.
telah datang ke dunia. Puji Tuhan, silakan. Mari saya persilahkan ibu-ibu yang akan menjalankan persembahan, yang bertugas menjalankan persembahan, maju ke depan. Oh ya, tidak ada. Mari saya persilahkan Ibu Veronica dan Ibu Yayu
Beri kami hati hamba yang senantiasa untuk taat tunduk kepada kebenaran firman-Mu, karena itulah yang memberi kepastian. Berkati usaha pekerjaan seluruh jemaat-Mu, berkati kekuatan kesehatan kami, seluruh anak mantu cucu dari jemaat-Mu, berkati dengan luar biasa. Tahun yang akan datang adalah tahun sukses bagi kami semua. Bersama Tuhan kami akan lakukan perkara-perkara besar, dan Tuhan dimaksudkan lewat hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Dengan iman kita angkat tangan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, pulang lagi membawa berkat anugerah dari Allah Bapa di dalam surga. Cinta kasih-Nya, anugerah kasih sayangnya yang luar biasa, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang mengurapi kita, memimpin, menuntun, mengajar, mengingatkan kita, serta memampukan kita menjalani hidup seturut dengan firman-Nya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akhiri dengan doa bersama kita. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Itulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, nanti sebentar kita akan mendengarkan persembahan pujian dari mahasiswa BMW untuk mempersiapkan diri, dan nanti ibu-ibu akan membagikan snack. Semua dapat, anak-anak semua dapat, ya. Jadi puji Tuhan, ini adalah berkat Tuhan untuk kita semuanya, tidak terkecuali ya. Semua anak dapat dua box ya, satu orang. Maka saya persilakan kepada ibu-ibu untuk membagikan mulai dari depan, jangan ada yang terlewatkan. Berikut dengan minumnya ya, berikut dengan minumnya. Dua yang bawa minum, dua yang bawa rotinya. Ya. Dan saya persilahkan mahasiswa BMW untuk mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Mari mahasiswa BMW. Nanti mungkin kaum muda dari Serena ya. Terus kaum muda dari Serena. Semua dapat ya, anak-anak jangan ada yang terlewatkan, bapak-bapak jangan ada yang terlewatkan. Mahasiswa BMW nanti di sana jangan ada yang terlewatkan.
semua jemaat Tuhan, semua saudara-saudara kita seiman baik dari BMW. Terima kasih atas pujian yang dipersembahkan. Terima kasih juga buat ada 2 orang hamba Tuhan, Bapak Ibu Lopez, ada Bapak Ibu Joyo Hartono ada. Terima kasih buat kehadirannya bersama kita di tempat ini. Ya, BMW hanya mahasiswa ya yang hadir ya, karena Bapak Darius sedang berangkat ke luar kota, pulang kampung ya, mudik ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan ya. Terimalah dengan senang hati, tidak seberapa berkat yang kita terima pada saat malam hari ini, tapi saya percaya akan memberkati kita semua. Dan anak-anak sekolah minggu yang tidak hadir ya, nanti di hari Minggu yang akan diberikan ya kepada anak-anak sekolah minggu yang tidak hadir pada saat malam hari ini. Jadi yang menerima hanya mereka yang hadir, sedangkan yang tidak hadir nanti akan diterimakan. Itu tidak bisa bertahan ya sampai Minggu ya. Oh ya, jadi untuk sekolah minggu yang tidak hadir nanti akan diterimakan pada besok Minggu ya. Demikian juga seragam sekolah minggu yang tidak diterimakan pada malam hari ini akan diserahkan juga pada hari Minggu ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Silakan anak-anak sekolah minggu maju ke depan yang datang ya, silakan yang datang semua yang di belakang, baik yang ikut nyanyi tadi anak sekolah minggu. Ayo Eben maju ke depan, ayo. Bibinya juga hadir. Oh iya, nanti setelah itu kami akan panggil para bapak jemaat Tuhan, janda dan duda. Jemaat Tuhan memberikan bingkisan berupa berkat sedikit. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang tidak janda dan tidak duda, kami tidak berikan ya, hanya kepada mereka yang janda dan duda. Mari kami persilakan maju nama-namanya, kami panggil namanya ya. Setelah itu nanti jemaat Tuhan akan memberikan sesuatu kepada Bapak Ibu gembalanya, karena kemarin waktu di perayaan Natal itu tidak disampaikan, jadi disampaikan di sini. Nanti yang menyerahkan ini karena ketua panitianya juga tadi malam katanya tidak bisa tidur, maka tidak hadir. Wakil ketua juga karena tidak bisa tidur tidak hadir, maka nanti akan diwakilkan oleh ya pelayan perjamuan suci tua-tua tidaknya oleh Bapak Zakaria Juliadi. Maka untuk janda juga akan diserahkan oleh Bapak Gembala. Tentunya kami panggil nama-namanya nanti ya Bapak Ibu. Bapak Salmon, Bapak Sudiarso, Ibu Sukini,
Ibu Sukir, Ibu Veronica, Ibu Ferawati. Bapak Suseno tidak hadir. Nanti Bapak Suseno nanti, iya, silakan berdiri di depan. Mohon maaf, jadi Bapak Ibu yang lain jangan medik langsung ini kita peduli kepada mereka. Mulai sesuai dengan nama-namanya ya. Itu berkat Tuhan untuk kepedulian kita kepada para janda duda. Terimalah dengan senang hati. Iya, berfoto dulu. Sudah? Mari. Ya, puji Tuhan mau memberkati. Ya, foto dulu, foto. Ya, sudah. Kami mewakili atas nama jemaat yang ada di GBPSUA Dilbia Wonogiri mau menyampaikan kepada Bapak Ibu Gembala Sidang mengucapkan terima kasih atas bimbingannya, atas kunjungannya, atas pelayanannya selama setahun. Dari tahun 2022 sampai tahun 2023 ini, di mana kami sidang jemaat Tuhan merasa dibimbing, merasa dituntun, dan kami semua merasa iman kami lebih hari, lebih tahun, lebih tumbuh di dalam mengikuti pelayanan di tempat ini. Maka daripada itu, kami sidang jemaat Tuhan ingin menyampaikan kenang-kenangan di tahun 2023 ini untuk diterima kepada Bapak Ibu Gembala Sidang yang telah berjuang menuntun setiap langkah-langkah jemaat Tuhan di tempat ini. Maka kami undang Bapak Ibu Gembala Sidang untuk menerima bingkisan yang telah dititipkan kepada saya. Mohon Bapak Ibu Gembala Sidang, ini titipan dari jemaat Tuhan, mohon diterima, jangan dilihat luarnya, tapi dilihat dalamnya. Terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah begitu cinta kepada gembalanya, ya, kepada Bapak rohaninya. Terima kasih. Ini saya percaya walaupun kecil tapi isinya besar. Karena enteng tapi berat gitu kayaknya ya. Jadi ini luar biasa.
membimbing semua jemaat Tuhan. Dan terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kepada seluruh panitia Natal yang juga sudah mengupayakan semuanya berjalan lancar baik kemarin maupun hari ini. Dan kemudian ada sedikit titipan berkat dari Bapak Gembala kepada dua hamba Tuhan. Ada suami istri tapi yang dapat suaminya ya. Kalau itu Janda dan Yuda tadi dipanggil, tapi berhubung masih suami dan istri, kami panggil suaminya aja. Suaminya datang kan? Iya, Pak Joyo Hartono dan Bapak Lopez. Iya, mari saya persilahkan Bapak Lopez. Mana Bapak Lopez? Iya. Bapak Gembala tentu yang akan menyerahkannya.